Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldi, kelas X5 dari kelompok 9 yang akan menjelaskan peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Pengertian: dalam Islam, pemerintah dianggap sebagai agen khalifatullah yang bertugas untuk menyejahterakan masyarakat dalam menggapai falah kemenangan dunia dan akhirat. Terdapat fenomena market failure, government failure, dan citizen failure, yaitu suatu kegagalan pasar muncul ketika akulasi sumber daya tidak optimal. Pareto optimal. Optimalitas Pareto berarti bahwa tidak mungkin membuat satu individu menjadi lebih baik tanpa membuat individu lain yang menjadi lebih buruk. Peran dan fungsi pemerintah. Monzer Kaf dalam The Economic Role of States in Islam memaparkan bahwa ada dua elemen yang dapat dikatakan berbeda dan unik dari fungsi negara dalam Islam, yaitu: 1. Sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan revaluasi, kegunaan, dan kemajuran keputusan politik dan proses pembuatannya. 2. Ramah dan lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Siddiq mengklasifikasikan fungsinya negara dalam perspektif Islam dalam 3 kategori. 1. Fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi pertahanan hukum dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan, dakwah antar makruf nahi munkar, administrasi sipil, pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial. 2. Fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu meliputi perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu, pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan. 3. Fungsi yang diamanahkan secara konstekstual berdasarkan proses musyawarah syura meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian. 1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. 2. Menghentikan muamalah yang diharamkan. 3. Mematuk harga kala dibutuhkan. Landasan hukum dan bidang-bidang yang tidak dapat diintervensi negara. Bidang-bidang ekonomi yang dapat diintervensi negara. Abdul Hussein At-Tariq menjelaskan bahwa intervensi ini ditentukan oleh beberapa hal. 1. Regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan secara syar'i seperti minuman keras, alat-alat berbahaya, dan transaksi yang diharamkan. 2. Regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi. Manipulasi masuk dalam sistem perdagangan dengan cara menyembunyikan kecacatan barang dan penipuan harga. 3. Regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman, atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum. 4. Regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum, kebun-kebun yang menjadikan sarana pelayanan umum, dan berbagai fasilitas lainnya. 5. Regulasi yang melarang pekerjaan sektor-sektor yang diharamkan seperti praktik prostitusi, zina, perjudian, pembuatan berhala, minuman keras. 6. Regulasi yang membatasi produksi komoditas yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. 2. Bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh negara. 1. Regulasi yang menghalalkan apa telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. 2. Regulasi yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melarang manusia untuk mencari barang-barang yang baik yang dihalalkan bagi mereka. 3. Mengambil kebijakan yang membahayakan kepentingan umum hanya demi memenuhi kepentingan beberapa orang saja. Rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Secara teori, pemerintah memiliki beberapa alat untuk memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan efisien mikroekonomi. Ligren menyebut 3 cara keterlibatan pemerintah, yaitu penyediaan, subsidi atau perpajakan, dan regulasi. Dalam Islam, pada dasarnya peran pemerintah dalam perekonomian Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi. Pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi ada kewajiban kolektif, fard kifayah, dan terakhir adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direlasikan melalui optimalisasi maslahat. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
Peran pemerintahan tercermin jelas dalam menciptakan pasar efisien yang mampu menghasilkan masalah yang maksimum. Pasar efisien adalah pasar yang setiap produsen dapat menetapkan harga yang konstan dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat minimum. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif dan negatif. Isi pasal Undang-Undang Dasar. Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tercermin pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi cabang-cabang produksi yang berpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu dilanjutkan pasal pada ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan perekonomian dalam Islam dikemukakan oleh Manzar Hab. Satu, pencapaian kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjadi pelindung agama, pelindung masyarakat dan nilai-nilainya, serta wahana penyebaran dakwah Islam di dunia. Pembangunan ekonomi, iptek dan kekuatan militer. Dua, pekerja untuk menjamin kepuasan ekonomi masyarakat dan umumnya meningkatkan kesejahteraan materi secara umum sambil menjamin kebutuhan dasar setiap individu. 3. Memaksimalkan manfaat properti publik, perluasannya dan penggunaannya untuk kepentingan orang. 4. Mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan pembelanjakan sesuai dengan syariah. 5. Melindungi kerangka moral dan hukum serta mendorong lingkungan kerja kondusif menuju kesuksesan di akhirat, termasuk menghabiskan apa yang baik dan mencegah yang salah. 6. Menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, mencapai lapangan pekerja yang layak bagi seluruh anggota masyarakat yang melestarikan kekayaan dan pendapatan rakyat. Prinsip dasar pemerintah dalam mengatur operasinya. 1. Komitmen terhadap ketentuan syariah. 2. Komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariah. 3. Keterkaitan yang kuat antar fungsi atau tujuan pemerintahan Islam dan ketersediaan sumber daya. 4. Kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi. 6. Kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. 6. Prinsip tanggung jawab sosial. 7. Surah. Taksir wal al-Jabari atau intervensi pemerintah dalam penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Taksir menurut bahasa dengan sir, yaitu menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa sir adalah harga dasar free rates yang berlaku di kalangan pedagang. Sementara itu kata al-Jabari berarti secara paksa. Jadi at-tasir al-Jabari adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan. 2. Istilah menyangkut harga suatu barang. Samana adalah patok harga suatu barang. Sir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Pembagian asyir, harga yang berlaku secara alamiah tanpa campur tangan oleh pedagang. 2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan situasi ekonomi. Syarat-syarat atas wal al-Jabar. 1. Komoditas atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak. 2. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka. 3. Pemerintahan itu adalah pemerintahan yang adil. 4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan pakar ekonomi. 5. Penetapan harga dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. 6. Ada pengawasan dan berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun lanskap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Saat ini di Indonesia ada beberapa lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas dalam pengaturan tentang keuangan komersial maupun sosial, yaitu Bank Indonesia, 2. Otoritas Jasa Keuangan, 3. Kementerian Keuangan, 4. Kementerian Agama, 5. Badan Amil Zakat Nasional, 6. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, 7. Wakaf. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.